Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat. Biasanya opening ini dipakai untuk podcast. Namun, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa di sebuah platform yang berbeda. Sebenarnya nggak berbeda, maksudnya berbeda di sini adalah ini adalah platform yang mana pertama kali saya buat. Jadi alhamdulillah semoga di awal tahun 2025 ini kita mulai mengawali hal-hal baik. Jadi saya juga berniat untuk minimal ada kebaikan lah yang bisa kita share di platform YouTube ini. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa memasuki tahun baru. Kita sudah memasuki tahun 2025 dan sekarang tanggal 7 tepatnya saat video ini dibuat. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, bicara soal tahun baru. Ya terlepas dari ini tahun baru bukan tahun baru Islam dan lain sebagainya, tapi kebanyakan kita merasa seperti hari baru saat kita masuk ke tahun baru itu ya. Tidak bisa dipungkiri. Bicara soal tahun baru, kita pasti selalu bicara soal resolusi. Apa kira-kira resolusi setahun ke depan? Apa sih kira-kira rencana setahun ke depan? Banyak dari kita yang sudah mulai menyusun rencana dengan begitu rapihnya. Baik itu rencana pendidikan, rencana pendapatan, rencana prestasi, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya kita sudah mantap untuk menyusun rencana itu, dan kita yakin itu akan tercapai. Namun sayangnya kalau kita lihat kebanyakan dari kita, saat kita membuat resolusi itu banyak sekali loh hal-hal yang ternyata tidak tercapai, tidak sesuai dengan resolusi yang kita buat. Maka kebanyakan dari kita akhirnya malas tuh buat resolusi. Kebanyakan dari kita itu akhirnya ogah buat resolusi. Makanya banyak tuh statement-statement yang bilang bahwasanya nggak usah buat resolusi. Cukup jalani apa yang ada hari ini gitu. Namun bagaimana sih Islam ini melihat resolusi? Bagaimana sih Islam ini memandang resolusi? Apakah Islam mengajarkan untuk seorang muslim itu membuat resolusi dan sebagainya? Kita lihat di Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Maka hendaklah manusia itu melihat apa yang akan ia lakukan besok hari. Dari sini kita tuh bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ternyata Islam itu menyinggung soal resolusi. Ternyata Islam itu mengajarkan hambanya untuk mempersiapkan apa-apa yang ingin kita lakukan esok hari. Jadi ternyata Islam itu ternyata agama yang mengajarkan perancangan. Agama yang mengajarkan rencana dan lain sebagainya gitu. Karena tadi Islam adalah agama yang disiplin, Islam adalah agama yang rapih. Islam bukan hanya sekedar membahas tentang agama, namun lebih luas dari itu, Islam membahas juga tentang keseharian. Namun masalahnya teman-teman, di sini titik poin beratnya. Masalahnya adalah kebanyakan dari kita merasa malas membuat resolusi karena ya banyak dari resolusi yang kita buat itu tidak tercapai. Nah, akhirnya kita berpikir udahlah nggak usah buat resolusi, kebanyakan yang dadakan itu yang jadi. Bukan begitu. Kalau begitu, saya ingin mengajak teman-teman untuk kita melihat yuk, bagaimana Al-Quran membahas resolusi. Dikatakan dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Teman-teman, dalam bahasa Arab, resolusi atau rencana itu disebut dengan azam. Disebut dengan azam. Jadi kalau teman-teman sudah berencana kuat, misalnya saya berencana tahun ini saya ingin belajar misalnya alfiyah, atau tahun ini saya ingin lebih sehat, atau tahun ini saya bertekad untuk subuh itu di masjid. Dalam bahasa Arab, hal-hal seperti ini tuh disebut dengan azam namanya. Apa? Azam. Nah, Islam mengajarkan umatnya, saat kamu berazam, saat
kamu menyusun resolusi, saat kamu menyusun rencana, jangan lupa sediakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal itu apa? Tawakal itu adalah saat kamu menyerahkan semua urusan, semua usaha yang sudah kamu buat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sadar bahwasanya ternyata Al-Quran sudah menyinggung loh soal resolusi. Al-Quran sudah menyinggung tentang perencanaan masa depan. Jadi gak ada alasan buat kita untuk tidak membuat resolusi tahunan. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi gimana solusinya? Agar kita tetap semangat buat resolusi nih, agar kita ini lebih terencana. Saya pribadi termasuk orang yang setuju dengan pendapat harus membuat resolusi setiap awal tahun. Kenapa? Karena manusia itu kalau tidak punya visi dan misi, kalau tidak punya rencana, kalau nggak punya target, dia bakal lemes. Dia bakal loyo. Kenapa? Karena seakan-akan dia tidak ada kewajiban yang perlu dipenuhi. Namun berbeda untuk orang-orang yang memiliki target. Dia akan lebih greget menjalani tahun-tahunnya. Dia akan greget menjalani harinya. Misalnya teman-teman ada target setoran 1 lembar setiap hari. Nah, orang-orang yang punya target itu tidak akan tenang sebelum dia selesai menyelesaikan targetnya. Namun, untuk orang-orang yang gak punya target, ya hidup dia santai aja. Hidup dia bakal terkesan tidak punya semangat gitu. Maka salah satu cara ya yang saya lakukan agar semangat adalah menyusun resolusi jauh. Dan gak lupa resolusi jauh itu ditemani dengan resolusi-resolusi dekat. Rencana-rencana dekat. Misalnya, tahun 2025 akhir saya harus hafal 30 juz. Nah, itu jangan dibuat rencana yang mentah seperti itu, tapi dibuat kerangka-kerangka rinciannya. Contohnya gimana? Karena saya memiliki target 2025 akhir 30 juz, maka saya harus menyetorkan setiap hari 1 lembar, 1 hari setengah halaman, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan hambanya untuk membuat resolusi, untuk membuat rencana, agar hidup lebih teratur, agar hidup lebih greget, agar hidup lebih semangat. Namun, saat kita sudah menyusun itu, sediakan ruang untuk tawakal, sediakan ruang untuk gagal. Kalau resolusi yang sudah kita buat itu belum juga terpenuhi, belum juga tercapai, bertawakallah kepada Allah. Berserahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berencana, kita hanya bisa beresolusi, sedangkan yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, alhamdulillah di tahun 2025 ini saya beresolusi untuk bisa membangun sebuah channel YouTube. Entah nanti apa isinya, yang jelas mulai aja dulu. Kalau kata orang, mulai aja dulu. Karena yang sulit adalah permulaan. Semoga ada faedah, semoga ada manfaat dari channel YouTube yang saya buat. Sekian teman-teman, terima kasih atas antusiasnya. Kalau memang videonya menarik, silahkan like dan sebarkan ke teman-teman sekalian. Ke teman-teman kalian untuk mendapatkan lebih banyak faedah. Namun kalau dirasa videonya kurang menarik, ya sudah di-unlike saja, gak apa-apa. Sekian. Kurang lebihnya maaf, perlu saya mohon ampun. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.